Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hala Alu, NIM 1703030028, kelas A reguler pagi semester 7. Di video ini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, mata kuliah Sosiologi Terapan, tentang kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. COVID-19 memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik di beberapa monetisasi COVID, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sedang dilanda oleh sebuah peristiwa besar yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Di mana kita dijajah oleh COVID-19 ini dari bulan Maret 2020 hingga saat ini. Kasus virus corona ini atau COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina, namun asal-usul virus corona hingga saat ini masih menjadi misteri dan belum diketahui pasti. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO beberapa waktu lalu mengirim tim investigasi virus corona ke Cina untuk meneliti lebih lanjut terkait asal-usul COVID-19 atau virus corona. Tetapi sebelum ada hasil laporan terkait kelanjutan investigasi tersebut, yang berikut hal ini yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena dengan munculnya penyakit atau COVID-19 ini, semua pekerjaan menghambat dan mengalami penurunan pendapatan yang rendah, sehingga banyak pekerjaan yang ditinggalkan oleh masyarakat, seperti masyarakat yang berjualan keliling dan lain sebagainya, atau masyarakat yang berjualan sebagai pedagang kaki lima. Itu dikarenakan dengan adanya aturan dari pemerintah untuk beraktivitas di dalam rumah, sehingga banyak masyarakat yang seperti mengalami kesulitan untuk mendapat penghasilan, seperti mereka yang bekerja sebagai penjual sayur, ikan keliling, di mana mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan di pasar. Kemudian harga pasar juga yang semakin meningkat setiap bulan, dan pendapatan masyarakat di kelas bawah semakin menurun, bahkan sampai tidak memiliki pendapatan sama sekali. Contoh seperti mereka yang bekerja sebagai ojek, di mana di area COVID ini banyak masyarakat yang tidak lagi beraktivitas di luar rumah, tetapi melakukan aktivitas secara online. Hal ini yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang ada di kelas rendah atau yang bekerja sebagai tukang ojek lain dan sebagainya. Kemudian virus ini juga yang bermula dari Cina ini telah menyerang manusia di beberapa negara besar seperti Italia, Amerika, Spanyol, Jerman, dan negara-negara besar lainnya. Dan bahkan negara tercinta kita juga, negara Indonesia, diserang juga oleh COVID-19 dan menjadikan manusia sebagai tingkat kematian tertinggi akibat virus corona atau COVID-19. Melebihi presentasi global, terjadi banyak polemik setelah Indonesia terus memberikan kabar tentang perkembangan COVID-19. Indonesia, kejadian ini menuai banyak reaksi dari berbagai macam kalangan masyarakat, dan hal ini berdampak pada berbagai ranah seperti diliburkannya sekolah, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah sendiri sampai saat ini belum menyebarkan info pasti terkait permasalahan lockdown ini. Kemudian tak bisa dipungkiri bahwa adanya wabah corona COVID-19 ini berdampak besar terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama yang paling signifikan adalah dalam bidang ekonomi, sehingga kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Lebih jelas contohnya kita di NTT, di beberapa daerah di mana mereka tidak lagi dapat melaksanakan pekerjaan, ataupun mereka yang bekerja sebagai juru parkir dan sebagainya tidak lagi bekerja. Oleh sebab itu pendapatan mereka otomatis tidak ada, sehingga banyak masyarakat yang mengalami kelaparan. Kemudian upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus ini melalui program PSBB-nya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhenti secara cepat, di mana para pekerja kantoran banyak yang di PHK, sebagai pedagang kaki lima itu otomatis gulung tikar. Masyarakat Indonesia juga
yang kebanyakan bekerja sebagai pekerja informal kelas bawah, maka secara otomatis diberhentikan tanpa mendapatkan uang dari pimpinannya masing-masing. Kemudian di satu sisi ada segelintir orang yang memanfaatkan keadaan untuk memupuk kekayaan diri dengan cara menjual bahan-bahan produk dengan harga yang sangat tinggi. Contoh kecilnya adalah masker yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar terhindar dari paparan virus 19. Banyak pengusaha yang menjual dengan harga tinggi, yaitu sekitar ratusan ribu bahkan sampai berjuta-juta yang dijual per box. Sedangkan pada beberapa bulan sebelumnya, sebelum munculnya COVID-19 ini, harga masker per box adalah 300-an atau 100 lebih per box. Dengan adanya kasus COVID-19 ini, pada saat ini harga masker semakin melambung tinggi. Kemudian yang berikut, selain itu perlu adanya tindakan atau sanksi tegas terhadap para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan ini, meningkatkan keuntungan dan penjualan produknya. Maka dalam hal ini bukan hanya masyarakat saja yang disuruh untuk berdiam diri di rumah, tetapi juga investor atau pengusaha juga berhenti untuk melanggengkan strategi keuntungan usahanya. Dalam bidang kesehatan misalnya, terdapat beberapa rumah sakit swasta yang tidak mau menangani pasien COVID-19 dengan alasan takut akan berdampak pada eksistensi nama rumah sakit tersebut, sehingga menurunkan keuntungan pemasukan. Padahal dalam keadaan seperti ini, sangat dibutuhkan adalah uluran bantuan dari para medis untuk merawat pasien dan mengurangi penyebaran virus 19. Di antara kasus-kasus yang sudah terjadi, banyak pihak rumah sakit mengklaim bahwa orang yang meninggal di rumah sakit tersebut yang diakibatkan oleh COVID-19. Padahal hasil rapid test tersebut belum keluar. Dari tindakan-tindakan nakal, mafia rumah sakit ini menjadi sebuah keresahan bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Contoh kecil yang kita bisa lihat, pada beberapa bulan yang lalu salah satu pasien yang dirujuk dari rumah sakit Saburai Jua dirujuk ke Kupang. Kemudian pada saat itu pasien tersebut sedang dalam keadaan koma, tetapi pihak rumah sakit harus memaksakan keadaan atau keluarga untuk memeriksakan hasil rapid test COVID-19, sedangkan pasien tersebut sudah tidak sadarkan diri sehingga dirujuk ke Kupang. Tapi karena keterlambatan para medis untuk menangani pasien tersebut karena masih menunggu hasil rapid test COVID-19, sehingga pasien yang dirujukan dari Kabupaten Saburai Jua tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kupang. Sehingga pada waktu itu terjadi keresahan antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit. Kemudian yang berikut, sistem kapitalisme semacam ini akan menimbulkan sebuah generasi koruptor yang baru bagi rumah sakit yang dipercaya untuk menangani kasus COVID-19 yang semakin meluas seperti sekarang ini. Seharusnya mereka memberikan contoh yang baik, bukan memberikan contoh yang tidak baik dan mengakibatkan kebojatan moral. Seharusnya pihak dari rumah sakit berusaha menenangkan, bukan malah meresahkan dan mengedarkan info-info yang sekiranya tidak valid demi mencari keuntungan semata. Kapitalisasi di zaman sekarang sudah sangat banyak terjadi dalam masyarakat dan menghancurkan moral-moral kemanusiaan demi sebuah keuntungan. Manusia hanya menjadi sebuah istilah, bukan dari sebuah aksen. Kapitalisme ini merupakan pangkal dari munculnya keserakahan, kehancuran moral, dan sikap-sikap saling mencari keuntungan diri sendiri. Dan masih ada tindakan beberapa dari lembaga seperti ini menunjukkan bahwa kurang tegasnya pemerintah dalam penanganan COVID-19 di segala aspek kehidupan. Untuk itu, masyarakat menekankan pemerintah untuk mengesampingkan dulu egoisme diri dalam bidang politik dan bertindak tegas terhadap oknum-oknum di belakang layar yang dengan teganya memanfaatkan keadaan darurat ini demi memperkaya diri sendiri. Selain itu, seharusnya di antara komponen dari lembaga seperti ini menunjukkan bahwa kurang tegasnya pemerintah dalam penanganan COVID-19 di segala aspek kehidupan. Untuk itu, masyarakat menekankan pemerintah untuk mengesampingkan dulu egoisme diri dalam bidang politik dan bertindak tegas.
Selain itu, seharusnya di antara komponen dan tataran pemerintah pusat, daerah, dan lembaga yang adanya di dalam masyarakat saling bersinergi untuk melawan COVID-19 ini, agar tidak ada kebijakan yang sewenang-wenang tanpa mengkomunikasikan dengan kalangan bawah sehingga terjadi menimbulkan tindakan pembangkang oleh masyarakat. Jika pemerintah masih egois akan kebijakannya dan masyarakat juga tidak peduli dengan aturan yang ada, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah Indonesia atau bahkan NTT sendiri menduduki peringkat tertinggi sebagai negara atau daerah yang memiliki jumlah kematian yang tinggi diakibatkan oleh COVID-19. Oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk selalu saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat, selalu bekerja sama dan menaati semua peraturan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas saya mata kuliah Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang.